Siramilah taman hatiku yang kering, ini akar cintamu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, hanya Engkau, namamu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagimu, Yesus, bukan setia selamanya. Jiwaku haus akan kasih-Mu, hatiku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering, ini akar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, hanya Engkau, namamu kan kuukir di hatiku. Seumur hidupku hanya bagimu, Yesus, bukan setia selamanya. Kami sungguh mengucap syukur Bapa, malam hari ini Tuhan memberkati kami sehingga kami melanjutkan doa malam kami. Kami ingin merenungkan firman-Mu, urapi, dan juga oleh pertolongan Roh Kudus berikan kepada kami pemahaman akan firman Tuhan, sehingga kami hidup benar di hadapan-Mu. Dan Tuhan membawa kami kepada kebenaran hidup, kepada kesempurnaan, menuju kepada kesempurnaan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Juga ketika kami melayani Tuhan dengan doa, maka doa kami oleh anugerah-Mu saja penuh dengan kuasa. Tuhan dimuliakan, kami semua diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah Juru Selamat dan Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah menjadi pegangan kami. Nah, kali ini saya belum menjawab pertanyaan. Belum ada pertanyaan lagi ya. Ada satu pertanyaan masih sedang saya siapkan jawabannya. Kalau pertanyaan itu kalau yang agak harus dipersiapkan begitu ya, memang harus dipersiapkan, yang membaca referensi-referensi yang dibutuhkan dan sebagainya. Karena itu saya menanti Bapak Ibu kalau yang punya pertanyaan mengenai kerohanian silahkan ditanyakan melalui kolom chatting. Nanti akan kita bahas dalam doa malam kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kali ini saya membahas yang lain dulu ya, yaitu saya berusaha dalam doa malam itu, kalau belum menjawab pertanyaan, kalau belum ada yang tanya ya saya biasanya membahas hal-hal yang praktis saja, yang menyangkut hidup kita atau yang menjadi pertanyaan secara umum, atau yang perlu kita ketahui secara umat Kristiani pada umumnya supaya hidup kita lebih baik di hadapan Tuhan. Seperti itu, amin ya saudara sekalian. Nah, satu hal yang menurut perenungan saya sering
belum diketahui oleh semua orang, yaitu tentang akhir zaman. Nah, renungan singkat malam hari ini judulnya Nubuat tentang Akhir Zaman. Mari kita membaca dari Injil Lukas pasal 17. Harusnya dibaca ayat 20 sampai 37, Saudara, cukup banyak ayatnya. Tapi saya akan baca ayat 26 sampai 36 aja ya, 10 ayat kira-kira. Nubuat tentang akhir zaman. Ini pernyataan Tuhan Yesus sendiri. Jadi kalau kita baca secara keseluruhan atas pertanyaan orang-orang Farisi, maka Tuhan menjawab kapankah yang disebut hari Tuhan itu ya. Hari Tuhan itu kapan? Nah, mulai ayat 26 di sana dinyatakan oleh Tuhan Yesus, dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Yang disebut anak manusia itu Tuhan Yesus sendiri ya. Saya lanjutkan baca ayat 27. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, perhatikan ini, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama mengilang. Selepan ya, menghilang itu kalau sekarang selepan itu. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Sampai di situ pembacaan saya. Nah ini saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu memahami dulu tentang nubuat. Jadi firman Tuhan itu, puji Tuhan, isinya yang sering saya sebut itu ya, bukan hanya kisah, sejarah ya yang kita sebut sejarah suci, lalu perintah, larangan, janji, juga nyanyian, pujian, tetapi juga berisi ternyata antara lain nubuat, saudara ya. Nah, tentang nubuat ini berbicara mengenai apa yang akan terjadi, saudara. Ya, apa yang akan terjadi besok. Nah, jadi mari kita dalam hidup ini juga mencari tentang apa yang akan terjadi kemudian, saudara ya. Yang akan terjadi itu artinya sekarang belum ada tanda-tandanya atau belum ada, ya kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Seringkali kan ini menjadi pertanyaan banyak orang toh. Apakah zaman itu nanti ada akhirnya, ada hari terakhir seperti itu. Nah, bagaimana kita untuk mengerti akan hal-hal itu, saudara ya? Untuk mengerti akan hal-hal itu kita mencarinya melalui mana? Nah, kalau kita orang beriman, saudara dan saya sebagai orang beriman, maka mencarinya adalah di firman Tuhan tentu saja. Ya, firman Tuhan menyatakan apa? Nah itu loh. Nah ini yang agak jarang kayaknya ya. Kita berpikir seperti itu. Jadi memperhatikan nubuat-nubuat. Yang namanya nubuat itu sesuatu yang akan terjadi dan pasti akan terjadi. Kalau nubuat itu memang berasal dari Tuhan, nubuat kerohanian ya, bukan ramalan. Kalau ramalan itu bukan dari Tuhan. Nah itu pasti akan terjadi. Nah kita memperhatikan coba nubuat-nubuat ini. Nah di sini dinubuatkan bahkan oleh Tuhan Yesus Kristus itu mengenai bahwa zaman itu nanti akan ada akhirnya.
Jadi kita hidup ini bukannya terus-menerus dunia ini akan begini terus gitu. Kalau menurut firman Tuhan tidak begitu. Tetapi nanti akan ada namanya akhir zaman. Kalau di lingkungan tanah Jawa ini ya, orang percaya bahwa ada zaman namanya kiamat ya. Kiamat itu akhir zaman. Segala sesuatu berakhir ya. Nah, terus menjadi pertanyaan kan, kalau berakhir terus wujudnya nanti seperti apa, terus habis itu akan ada apa dan seterusnya. Nah, kalau orang beriman, mari kita mencarinya di dalam firman Tuhan yang didokumentasikan di kitab suci. Nah, lalu di sana kita kenal ada yang namanya dikenal namanya hari pengangkatan atau sering disebut rapture itu ya. Nah, ini tadi di sini disinggung sedikit. Nah, ini loh. Jadi bahkan Tuhan Yesus sendiri mengucapkan dalam pengajarannya itu, ini ucapan Tuhan langsung dari Tuhan Yesus sendiri, bahwa besok itu pada zaman dia tadi di sana istilahnya Tuhan Yesus menyatakan diri gitu, disebutkan di sana, itu nanti akan ada dua orang yang ada di satu tempat, yang satu di bawah, yang lain tidak. Sedang bekerja di ladang, yang satu diangkat, yang satu enggak. Bahkan sedang ada menyelep batu kilangan itu kalau zaman dulu, memeras gandum, memeras anggur ya, memeras anggur atau menyelep gandum gitu ya. Jadi mengupas padi kalau di sini. Nah itu kalau di situ ada dua orang, yang satu di bawah, yang lain tidak. Nah ini, jadi sampai di sini maka ini memberikan perenungan buat kita bahwa mengikut Tuhan itu perlu kesungguh-sungguhan. Ini yang berkali-kali sudah ditekankanlah oleh banyak pengkhotbah termasuk di renungan-renungan kita, bahwa ikut Tuhan itu tidak bisa sembarangan. Ikut Tuhan itu tidak bisa semau gue. Ikut Tuhan itu perlu kesungguh-sungguhan. Ya, yang namanya kesungguh-sungguhan kalau dijelaskan banyak ini. Jadi mari kita meneliti hidup kita sendiri. Apakah kita dalam mengikut Tuhan? Jadi sekali lagi, kalau bicara mengenai iman Kristiani itu bukan sekedar beragama. Ya. Iman Kristiani itu bukan sekedar agama. Tapi iman Kristiani itu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia. Agama apapun kalau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya diselamatkan. Nah itu saudara ya. Jadi kalau bicara masalah agama itu kan merek nanti ya gitu loh. Nah sehingga ini memang ada orang yang menyamaratakan, tapi ada orang yang membedakan ya. Nah yang menyamaratakan itu jadi agama itu ya pokoknya beragama gitu loh. Nah kalau yang namanya kesungguh-sungguhan mengikut Tuhan itu bukan hanya sekedar beragama. Kalau beragama ditulis di KTP aja selesai kan begitu ya. Tapi kalau kesungguh-sungguhan itu ya kesungguh-sungguhan. Jadi sungguh-sungguh dalam hal percaya maksud saya, sungguh-sungguh dalam hal beriman, sungguh-sungguh dalam beribadah, sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, sungguh-sungguh dalam berkorban, sungguh-sungguh mempersembahkan ya, sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan, sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Nah, ini yang menuntut kesungguh-sungguhan. Nah, sehingga nanti pada zaman pengangkatan itu yang diperhitungkan yang sungguh-sungguh itu. Makanya sering dibedakan terutama istilah orang Kristen ya. Kalau hanya sekedar menjadi orang Kristen itu mudah, KTP-nya ditulis Kristen itu sudah Kristen saudara ya. Tapi kalau murid Yesus itu tidak semua orang Kristen murid Yesus nanti ternyata. Ada orang-orang yang mengaku Kristen tapi sebetulnya dia tidak sungguh-sungguh dalam hidupnya. Sekedar ya mengaku saja. Itu namanya apa itu ya? Ya kalau saya pakai istilah sembarangan sih. Ya, jadi hanya asal mungkin yang paling yang paling pas istilahnya begitu yang halus ya. Mengikut Tuhan hanya asal, tidak bisa semacam itu. Tetapi diperlukan kesungguh-sungguhan. Saudara, sebetulnya pengajaran mengenai akhir zaman ini
tidak hanya di Lukas 17, ada di beberapa bagian Alkitab yang lain. Dan nanti tidak cukup dijelaskan hanya satu kali renungan singkat, saudara ya. Tetapi mari untuk saat ini saya hanya mengajak berpikir atau memahami secara global saja, supaya masing-masing kita memiliki pemahaman yang sama, karena masih ada banyak orang beriman yang mempertanyakan atau yang belum tahu sebetulnya besok akhir zaman itu ada apa gitu. Apakah hari-hari ini ada akhirnya atau ya begini terus gitu. Nah, Tuhan Yesus sendiri sekarang kita baca di sini bahwa ada yang namanya hari pengangkatan, atau di situ diistilahkan hari Tuhan gitu. Hari Tuhan itu nanti ada orang-orang yang dipilih dan yang tidak terpilih gitu. Ada yang ikut Tuhan, minta maaf ya, sedikit gangguan. Ada yang dipilih, ada yang tidak terpilih, ada yang ikut Tuhan, ada yang tertinggal. Nah ini loh. Nah ini yang membedakan adalah kesungguh-sungguhan dalam Tuhan tadi. Karena itu untuk saat ini saya hanya ingin menggarisbawahi hal ini ya, supaya secara umum kita memahami. Saya rasa banyak dari saudara teman-teman kita yang sudah lebih dalam lagi, belajar lebih dalam lagi ya tentang nubuat akhir zaman atau hari-hari terakhir, dan segi-seginya sudah banyak yang memahami. Tapi secara umum mari paling tidak kita ingat kembali, kita menyadari bahwa hari-hari itu ada akhirnya. Kapan itu? Itu nanti ada hari di mana Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Tapi sebelum itu ada yang namanya rapture atau hari pengangkatan. Nah, seperti itu. Baik, saya rasa hanya itu saja, saudara. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan sore hari ini. Jadi nilai yang dapat saya ketengahkan adalah harus disadari bahwa zaman ini akan ada akhirnya. Dan ada namanya hari pengangkatan, di mana yang bersungguh-sungguh yang diperhitungkan oleh Tuhan ya. Sekali lagi harus disadari bahwa zaman ini akan ada akhirnya, dan ada namanya hari pengangkatan, di mana yang bersungguh-sungguh yang diperhitungkan Tuhan. Tuhan dipuji, amin. Mari kita mengakhiri dengan doa dan kita berkata kepada Tuhan, kuduskan tempat ini, kuduskan hati ini untuk kami berdoa dan kami dapat menyembah. Lalu kita nanti berdoa syafaat, juga termasuk mendoakan saudara yang masih harus kita doakan dalam minggu ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Kami diingatkan kembali bahwa ada banyak nubuatan di dalam firman Tuhan.
yang menjelaskan tentang apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan kami. Ajari kami Tuhan supaya kami dapat memahami apa yang Tuhan nubuatkan melalui firman-Mu sehingga kami dapat berjaga-jaga. Saat ini kami mengucap terima kasih untuk mengingat kembali nubuatan tentang akhir zaman dan hari pengangkatan, karena Tuhan sendiri yang menyampaikan kepada kami bahwa hari-hari ini akan ada akhirnya dan hanya orang yang bersungguh-sungguh yang terpilih untuk masuk di dalam kerajaan Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati kami sehingga kami menjadi orang-orang beriman yang bukan hanya asal, tetapi kami sungguh-sungguh, bukan hanya asal-asalan, tetapi kami benar-benar menjadi murid Tuhan Yesus Kristus yang berkenan kepada Tuhan. Kami sangat bergantung kepada kasih karunia Tuhan, karena itu kami menyerahkan untuk Tuhan terus tolong kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami, Tuhan yang memberkati dengan kesejahteraan yang menjadi kesejahteraan kami. Kami juga berdoa untuk nama-nama yang dalam minggu ini masih harus kami doakan di hadapan Tuhan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, Imam Besar Agung kami. Kami mohon Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Aryadi Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, semuanya di Purwodadi, saudara kami Ananda Alek Giovanni Wibowo, saudara kami Supriyanto, semuanya di Salatiga, saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiowati di Semarang, saudara kami Kristiningsih Joko Widodo di Yogyakarta, saudara kami Naomi Sumarsi di Wonogiri. Kami mohon Tuhan yang memberikan kesempurnaan kesembuhan buat nama-nama yang sudah kami panjatkan dalam doa ini, juga untuk nama-nama yang belum kami sebutkan lagi tetapi yang bersama dengan kami sore hari ini menantikan kesempurnaan kesembuhan dari Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memberi. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati di Penawangan, saudara kami Yohana Asri Sabtoni di Kediri, saudara kami Thomas Tio di Prakoso di Purwodadi. Kami mohon Tuhan yang menjawab doa dan memberikan pertolongan Tuhan nyata buat kami, memberikan jalan keluar, kesuksesan, keberhasilan, terobosan baru, sehingga Tuhan semakin dapat kami rasakan dan iman kami juga dibangun oleh semua proses ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur setiap hari Tuhan memberikan kepada kami melalui rahasia firman Tuhan yang Tuhan bukakan. Kami menjadi semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, semakin memiliki percaya diri bersama Tuhan, semakin memiliki antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini saudara sekalian, dan terima kasih kepada semua yang terus setia mendukung. Puji Tuhan, kita menikmati berkat bersama-sama saudara, dan terus kami mengharapkan dukungan dari Anda, baik dukungan doa. Terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.